بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para jemaah Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat serta ummahat yang saya hormati dan saya cintai semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan dan kita panjatkan atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan dan sedang kita nikmati. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada ahli bait, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan orang-orang yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai datangnya hari pembalasan. Bapak Ibu sekalian, insyaallah tidak sampai 1 jam ke depan kita mengangkat satu judul yang sangat baik, membicarakan orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah mengenal sang Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul. Bahkan orang yang termasuk mensukseskan perjodohan pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatu Khadijah bintu Khuwailid al-Asadiyah radhiyallahu anha. Apalagi tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabiyyun dan rasul, tatkala beliau menyampaikan dakwah ini kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, lalu dia masuk Islam. Lalu kemudian dakwah ini diterima oleh seorang anak berusia 7 tahun atau kurang dari itu. Dialah yang bernama Abul Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang tinggal bersama Rasulullah dan diasuh oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Yang ketiga diikuti oleh Zaid bin Harithah. Saat itu merupakan seorang mantan budak dari Khadijah, lalu diberikan kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hidup di rumah tangga Rasulullah bersama Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, 3 orang itulah. Yang pertama Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah, dan kemudian diikuti oleh anak-anak atau putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Zainab bintu Rasulullah, lalu kemudian Ummu Kulthum dan Ruqayyah serta Fatimah Zahra yang usianya relatif masih muda.
atau masih dia di usia 7 atau 6 tahun. Bapak Ibu sekalian, lalu orang-orang yang di luar rumah Rasulullah atau di luar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dan orang yang paling mengenal sang Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah Abdullah bin Uthman ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhu warḍahu. Namanya dikalahkan oleh kunyanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau lahir dia 2 tahun 2 bulan setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Usia Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardaahu tentunya ia lebih tua Rasul 2 tahun 2 bulan. Inilah ia hari atau tahun kelahirannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di masa jahiliyahnya terkenal orang yang tidak pernah mengikuti tata cara beribadah orang-orang Quraisy Mekah. Dari mulai sujud di hadapan berhala, kemudian menyembelih sembelihan untuk patung-patung yang dipuja, minum khamar, bahkan bergadang sepanjang malam mendengarkan biduan wanita bernyanyi dan menari. As-Siddiq jauh dari itu semuanya. Lalu kemudian hobinya bertijarah. Berarti dia termasuk bisnismen yang sukses. Di samping itu beliau terkenal orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasab orang-orang Quraisy. Mengerti betul tentang tutur atau jalur keturunan orang-orang Quraisy. Ditambah dengan akhlak yang mulia serta kedermawanan yang tiada dua. Lihat jemaah, ini di antara secuplikan atau cuplikan kecil dari akhlak, perangai, lalu kedermawanan orang yang bernama Abdullah bin Uthman yang lebih dikenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Bapak Ibu sekalian, yang semoga Allah merahmati kita dan diberikan kita senantiasa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta diterima oleh Allah semua amal kebajikan kita. Pertanyaan, kenapa kita mengangkat kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Atau ada yang bertanya, kenapa tidak lebih baik menjelaskan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ialah tentunya sirah Rasulullah sering kita belajar, sering kita mendengarnya, dan sering kita membacanya. Adapun kisah sahabat yang mulia ini tentunya jarang, walaupun ada baik kiranya kita ulang-ulangi untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan secara umum tentang keutamaan para sahabat. Apa di antaranya? Allah jelaskan secara global tentang orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Lebih khususnya 3 tahun ketika Nabi berdakwah secara diam-diam di rumah seorang pemuda, rumahnya agak jauh dari Ka'bah, yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu kemudian pemuda ini sukunya sama dengan sukunya Abu Jahal. Sukunya ialah Bani Makhzum. Sehingga disebut dengan seorang pemuda Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Ada 3 hikmahnya. Dia anak muda, tentunya sudah menikah dia. Lalu kemudian rumahnya agak jauh dari tempat-tempat berkumpulnya
punya pembesar Quraisy. Lalu kemudian yang ketiga, dia termasuk kerabatnya Abu Jahal. Allah lah yang mengatur semua itu. Lalu Rasul pun mengikuti perintah Allah agar menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam menjadi markas dakwah Rasulullah selama 3 tahun diam-diam dan belum terang-terangan. 3 tahun itu jemaah, bayangkan 35 orang sahabat pilihan, setengahnya hamba sahaya atau berstatus budak, setengahnya lagi menjadi pembesar, pemuka para sahabat radhiyallahu anhu, bahkan 10 orang yang dijamin surga. Ada nggak yang hafal di sini? Siapa yang 10 orang dijamin surga? Angkat tangan Pak. Atau yang dekat dengan mic. Jawab. Ini bukan ngetes, cuma mencoba. Silakan. Yang dekat dengan mic. Jelasnya ialah yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. 4 manusia pilihan merupakan namanya Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Lalu 2 orang pertama Abu Bakar wa Umar, kedua-duanya mertua sang Rasul. Kok bisa? Bisa. Sahabat Abu Bakar punya putri bernama Ummul Mukminin Aisyah, istri sang Rasul. Manusia yang tercerdas, walaupun di usia yang sangat amat relatif muda. Lalu sahabat Umar bin Khattab memiliki putri berstatus janda. Dia usia masih muda. Siapakah namanya? Hafsah bintu Umar. Lalu Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat senior sekaligus mertua sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat Utsman bin Affan, cukuplah dengan gelarnya Dzun-Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Artinya apa? Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang Allah takdirkan menikahi 2 putri sang Rasul. Bukan sekaligus ya, enggak boleh. Yang pertama ialah Ruqayyah, dinikahi oleh sahabat Utsman semasti di kota Mekah dan diboyong sampai ke kota Madinah ketika hijrah. Hanya bertahan dia sampai 2 tahun di Madinah. Artinya apa? Terjadinya peperangan Badar. Itu sahabat Utsman ingin mengikuti peperangan, tapi ditahan oleh sang mertua, yaitu Rasulullah. Sembari mengatakan, Utsman, jaga istrimu yang sakit, dan dia putriku. Kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Lalu kemudian sudah sampai pulang ke kota Madinah, mendapatkan kabar duka wafat putri Rasulullah, Ruqayyah bintu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Tidak lama berselang, Nabi memanggil Utsman agar menikahi adiknya bernama Ummu Kulthum. Jemaah, kemuliaan apa lagi? Di samping orang yang paling dermawan dan paling kaya raya, sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan tanya keluasan ilmu, kefasihan dia dalam berbicara, kecerdasan yang tiada 2, pemberani, bahkan pahlawan terdepan dalam segala peperangan, dan menikahi putri Rasulullah yang keempat dan yang paling Nabi sayangi, itulah Fatimah Zahra. Nah, itu sudah 4 jemaah saya buka. Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Nah, siapa yang 6 lagi?
sahabat yang dijamin surga. Dari yang 6 ini sahabat, ikhwas dan jemaah sekalian, dari yang 6 ini ada 3 orang yang diajak langsung, yang didakwahkan langsung oleh sahabat Abu Bakar masuk Islam. Alangkah besarnya pahala Abu Bakar Siddiq. Dari inilah saya berani biiznillah mengangkat judul di pagi hari ini. Kita sempurnakan dahulu. Setelah 4 orang, lalu ada Abdurrahman bin Auf. Yang ke-6 ialah sahabat Talha bin Ubaidillah. Yang ke-7 ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang ke-8 ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9 ialah Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang ke-10 ialah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum jami'an. Dalam sebuah hadis dalam keadaan yang hasan, Nabi sabdakan bahwasanya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, sampai yang ke-10 Nabi sebutkan ya semuanya dijamin surga oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari dari mulai selain Abu Bakar, maksudnya dari mulai sahabat Umar, Uthman wa Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. 9 orang. Dari yang 9 itu jemaah, coba bayangkan 5 orang dari mereka masuk Islam atas dakwah ajakan Abu Bakar. Tahu bagaimana besarnya pahala bagi orang yang mampu mengajak seseorang masuk Islam. Nabi sabdakan di hadapan sahabat Ali bin Abi Thalib menantunya, la an yahdiyaka rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai sahabatku, menantuku Ali bin Abi Thalib, ketika engkau berjuang atau berperang, jangan langsung serang. Ajak masuk Islam, tidak mau. Lalu kemudian minta bayar jizyah, tidak mau. Dan kali yang ketiga, beri dia pedang perang. Jika engkau mampu dengan izin Allah, dengan ajakanmu, seruanmu, satu saja yang masuk Islam, pahalanya lebih baik daripada onta merah. Onta merah merupakan harta yang paling berharga di saat itu. Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang 5 orang tadi diajak masuk Islam dan 5 orang tersebut dijamin masuk surga ke depan harinya menjadi sahabat-sahabat pilihan? Silakan. Yang pertama ialah orang-orang yang dekat dengan Abu Bakar, termasuk teman bisnisnya. Itulah Uthman bin Affan. Jiwa lembut, yang disebut dengan orang yang sangat pemalu. Bahkan malaikat aja malu di hadapan Uthman bin Affan. Bapak Ibu sekalian, ini kita bercerita bukan hanya fiksi atau dongeng, atau kita ungkapkan ada dalam sebuah film sinetron, bukan. Kisah nyata. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati bahkan memuji sahabat-sahabat tersebut. Lalu para ulama hadis membukukan di kitab-kitab mereka disebut dengan manaqib. Nah, ini manaqib yang benar. Artinya apa? Ya, kisah-kisah mulia atau biografi-biografi indah dari para sahabat tersebut.
Ya Uthman bin Affan radhiyallahu anha. Siapa yang kedua? Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Ini kerabatnya Abu Bakar. Satu marga. Marganya ialah At-Taimi dari Bani Taim. Bukan At-Tamimi. Nah, bisa dipahami. 3 orang sahabat yang beliau ambil semuanya bisnismen sukses. 3 orang sudah masuk Islam. Siapakah yang keempat? Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, termasuk dia paman beliau dari dia ibu. Yang kelima siapa? Anak muda yang masuk Islam berusia 16 tahun. Siapa dia? Anak muda yang kelak akan menjadi menantunya Abu Bakar. Allahu Akbar. Silakan. Pak Haji. Ini kalau ada hadiah ini bagus sekali. Hadiahnya umrah. Gimana berangkat kita satu jemaah? Ya, kalau bisa jumlahnya 50 ke atas. Ada Pak Ketua hadiah. Kalau hadiah nanti nasi uduk kita dapat semuanya. Insya Allah. Siapa pemuda yang orang kelima diajak oleh sahabat Abu Bakar masuk Islam, yang kelak akan menjadi menantu beliau radhiyallahu anhuma wa ardhahum? Silakan. Dan sahabat yang kelima ini jemaah, kalau lihat ya silsilah atau jalur keturunannya 2 sisi. Artinya apa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dengan pemuda ini misanan alias sepupuan. Alangkah dekatnya. Karena apa? Ya, Rasul punya bapak bernama Abdullah. Lalu Abdullah punya kakak perempuan namanya Safiyah. Safiyah ini akan menikah dengan Al-Awwam. Al-Awwam ini merupakan kakaknya Khadijah. Lalu dari pernikahan Al-Awwam dengan Safiyah bintu Abdul Muttalib lahirlah seorang pemuda namanya akan terbuka diberikan kisi-kisi Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Berarti apa? Beliau dari jalur ibunya dengan sang Rasul sepupuan. Dari jalur bapaknya Al-Awwam. Al-Awwam merupakan kakaknya Khadijah radhiyallahu anha. Berarti apa? Khadijah merupakan bibinya Az-Zubair. Lalu Rasul dengan Khadijah menikah. Lihat coba, alangkah dekatnya dengan sang Rasul. Lalu kemudian ketika dia menikahi anaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bernama Asma. Sebelumnya Nabi telah menikahi Aisyah. Aisyah merupakan putrinya Abu Bakar. Berarti apa? Rasul dengan Az-Zubair bermertuakan satu orang, Abu Bakar. Artinya apa? 3 sisi. Ya, Az-Zubair dengan Rasulullah dari pihak ibu Safiyah, dari pihak bapak Al-Awwam, dari Al-Musaharah karena hasil pernikahan Nabi dengan Az-Zubair. Apa nama bahasa kita? Istrinya adik kakak, iparat. Kalau bahasa kita orang Melayu apa ya? Sepengambilan. Ya, kalau bahasa Arabnya adilun, bukan adil tapi adilun. Jadi 3 sisi. Az-Zubair bin Awwam di usianya relatif muda jemaah,
16 tahun atau di bawah 20 tahun sempat menghunuskan pedang, dan pedangnya itu sampai mengenai aspal ataupun jalan-jalan, dan dia hunus pedang, dan dia tantang pembesar Quraisy. Siapa tadi yang telah menyakiti Rasulullah? Belum kuat sempurna dia megang pedang. Lalu pembesar Quraisy mentertawakan Az-Zubair, anaknya Al-Awwam yang masih muda, menghunus pedang dan mengancam kita pembesar pemuka Quraisy. Artinya apa? Bagaimana ke depan hari Rasul menggelari Az-Zubair dengan hawariyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat antusias, semangat membela dan menjaga fisik Rasulullah. Di mana kisah ini jemaah? Setahun awal Nabi sampai di kota Madinah, setiap malamnya ada yang menjaga pintu Rasulullah, ronda. Nabi khawatir ada orang-orang yang jahat dari kalangan musyrikin, orang-orang Yahudi, apalagi munafikin. Ya kadang-kadang ingin menyakiti sang Rasul. Namun setiap ba'da isya, ketika Nabi menutup pintunya, sudah ada suara kuda yang diberhentikan, dan dia menunggu di samping rumah Rasulullah. Beliau bertanya, "Man?" Siapa orang yang jaga rumah pada malam ini? Az-Zubair ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, dekatlah dengan para sahabat. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu juga ana wasiatkan, sekurang-kurangnya kita membaca seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, wahai para ibu-ibu, dua tokoh manusia mulia. Yang pertama Ummul Qasim Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang kedua Ummu Abdillah Aisyah bintu Abi Bakar. Bacalah, jadikan qudwah wahai ibu-ibu sekalian. Kemudian apa yang kita ambil dari kisah Abu Bakar ini jemaah? Ketika beliau masuk Islam, lalu 5 orang sahabat yang dijamin surga, bahkan disebut dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'azim. Surah At-Taubah ayat yang ke-100. Saya ulangi, At-Taubah ayat 100. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin. Silakanlah baca sejarah sahabat itu jemaah, 35 orang hampir atau lebih kurang lah yang Nabi ajak masuk Islam. Selama 3 tahun dakwah Nabi diam-diam, 35 orang. Nah, sahabat Umar bin Khattab belum masuk Islam. Nah, ini jangan bahas dulu. Jika ada pertemuan yang kedua, kita akan bahas Umar bin Khattab, insya Allah. Secuil dari kisah Umar bin Khattab, 5 tahun setengah telah berjalan dakwah Islam ini. Tapi dia seorang pemuda cerdas, jenius luar biasa, dan dia berpikir panjang. Lebih-lebih dia termasuk anggota DPR MPR dari Bani Ali. Dia tidak sembarangan orang, cerdas. Tapi setiap peristiwa yang terjadi, bahkan penyiksaan terhadap hamba sahaya, bahkan bagaimana sahabat Bilal bin Rabah dicaci, diinjak, disiksa dan dihinakan oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, Umar pun berpikir panjang. Kok bisa orang yang dicaci, dihinakan, diinjak kepalanya, bahkan ditindih dengan batu yang besar di dadanya, dijemur di terik matahari. Ingat jemaah, terik matahari kota Mekah.
Berapa panasnya di kota Makkah? 45 minimal 40. Kalau musim panas 45, lemparkan telur matang. Tapi sahabat Umar bin Khattab berpikir, apa yang masuk ke hati para sahabat-sahabat Muhammad? Apa yang masuk? Kok bisa bertahan sampai mati? Siapa yang mati disiksa oleh Abu Jahal? 2 orang. Sekaligus seorang pemuda. Ammar seorang pemuda. Bapaknya Yasir. Ibunya Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat merupakan budak hamba sahaya Abu Jahal. Diikat dari belakang, Pak. Di tiang. Enggak dikasih makan, dicaci maki, dihina, diungkit-ungkit kebaikan oleh Abu Jahal. Tiba-tiba, wahai Sumayyah, kenapa engkau mengikuti agama Muhammad? Engkau lupakan kebaikan kami dari Bani Makhzum. Dan dicaci makilah Rasulullah. Ya, saya tinggi-tinggi cacian, dan Sumayyah bintu Khayyat tidak tahan mendengarkan bahwasanya tuannya Abu Jahal mencaci sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diangkat suara, semoga Allah melaknat engkau wahai Abu Jahal. Naik pitam Abu Jahal, seorang yang budak katanya, saya yang beri makan hampir puluhan tahun. Namun karena Muhammad mengajaknya dan dia masuk agama Muhammad, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, lalu berani menghina saya tuannya dan mendoakan laknat bagiku. Oh, enggak tahan lagi Abu Jahal, dia ambil tombak dan dia tusuk tembus belakang, mati syahid. Syahidah pertama dalam Islam. Apa reaksi dan gerangan seorang suami yang di sampingnya sudah tua Yasir melihat sang istri telah tiada? Bagaimana reaksi seorang anak muda Ammar melihat ibunya syahidah wafat dan bapaknya bertahan 3 hari, jamaah sekalian, sakit wafat. Ammar bin Yasir tinggal sebatang kara berstatuskan hamba sahaya. Jamaah sekalian, inilah inti daripada kajian kita itu. Apa? Menteladani para sahabat semuanya tanpa terkecuali, wabil khusus sahabat terbaik, sahabat yang telah betul-betul banyak membantu dakwah sang Rasul. Kiranya apa perasaan sang Rasul? Dakwah beliau dibantu oleh sahabat dekat. Lalu sahabat dekat ini Abu Bakar mengajak teman-temannya, 5 orang masuk Islam, semuanya para pembesar. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang yang lebih terdahulu masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin atau orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Walladzina tabauhum dengan cara yang ihsan. Inilah yang harus kita ikuti ya jejak mereka dari kalangan al-muhajirin wal ansar, mengikuti jejak mereka dalam beragama Islam, dalam kesetiaan membela al-Islam, dalam memperjuangkan menyebarkan agama Islam. Itu para sahabat tadi. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka tafsir nanti panjang nanti. Waktu tinggal dikit lagi. Nah, apa yang terjadi? Radhiyallahu anhu, Allah meridha kepada mereka dan para sahabat pasti ridha kepada Allah. Kita ucapkan kalimat setiap paginya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Enggak sampai di situ jemaah. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar.
telah sediakan bagi mereka surga-surga di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lalu dzalikal fawzul 'adzim, itulah merupakan kemenangan yang paripurna, yang paling besar. Tapi lihatlah jemaah perjuangan mereka selama hidup berdampingan dengan sang Rasul, berjuang menggunakan harta mereka, jiwa mereka, status mereka, semuanya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah Islam itu ke hati sanubari kita. Alangkah besarnya pahala para sahabat, lebih dan lebih besarlah pahalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah surah At-Taubah ayat yang ke-100. Lalu kemudian jemaah, kita juga tidak berlama-lama, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Lihat, apalagi yang mohon maaf ada sakit mahnya, harus cepat makan atau asam lambung. Kalau tidak, saya ingin sambil jam 8. Kenapa? Ini sejarah manusia. Kalau hanya mengambil cuplikan saja, nggak cocok. Tapi tidak ada rotan akan menjadi. Ya, artinya apa? Kita ambil poin-poin pentingnya saja. As-Siddiq radhiyallahu anhu cukuplah satu gelar terbaik, derajat yang terbaik setelah para al-anbiya. Di manakah ayatnya? Mari kita buka An-Nisa ayat 69. Di halaman 79 kalau nggak salah. Nah, coba buka dulu. Langsung buka halaman 79 atau 89. Yang jelas yang surah An-Nisa ayat 69. Nah, ada yang buka Quran atau semua kita hafal Quran? Alhamdulillah. Silakan Bapak Ibu, surah apa tadi? An-Nisa. Ya. Baik, surah An-Nisa. Udah ada yang ketemu belum? Nah, itu. Surah An-Nisa ayat 69 halaman 89. Sudah? Silakan. Halaman langsung 89 surah An-Nisa ayat 69 di wajah yang pertama, baris yang kalau nggak salah, kalau nggak 6 atau ke-7 baris atau ke-5, pertengahan halaman. Sudah? Di sana ketika Allah firmankan, dia wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bisa hafal enggak Bapak Ibu? An-Nisa 69. An-Nisa 60 halaman 89. Enggak jauh, 69 89 tambah 20 aja. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Nikmat apa? Nikmat mengikuti para al-anbiya, nikmat beragama Islam. Ayat ini merupakan tafsir dari ayat yang berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah tafsir Al-Fatihah ayat yang ke-7. Lalu kemudian wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dari ada 4 golongan para nabi, ya siddiqin, syuhada, was-salihin, dan mereka merupakan sebaik-baik teman di surga Allah. Artinya apa? Pangkat nomor 2 setelah al-anbiya war rasul, as-siddiqin. Abu Bakar mendapatkan gelar as-siddiq itu jemaah karena orang yang pertama dan tidak ada sedikit pun keraguan apalagi penolakan
penolakan, khususnya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di waktu paginya seperti begini, barangkali ba'da subuh, Nabi ceritakan bahwasanya beliau telah sampai ke Al-Aqsa. Berangkat ba'da Isya, pulang dari Al-Aqsa belum waktu fajar. Nabi ceritakan itu jemaah. Ya Allah wa'alam. Apakah Nabi menyebutkan tentang beliau naik ke tempat yang tertinggi? Wallahu a'lam. Membuat dia stresnya Abu Jahal. Kata dia, wahai Muhammad, apa betul cerita yang saya dengar? Berita apaan? Engkau berangkat ke Al-Aqsa, naik ke langit ke-7 sana, dan pulang sampai ya sebelum fajar tadi. Iya. Apakah mampu saya panggilkan semua orang penduduk kota Mekah, lalu akan mendengar berita bohong ini? Panggil semua. Dan subhanallah, itu kisah menarik sekali. Terakhir Abu Jahal mendatangi Abu Bakar. Hei Abu Bakar, udah dengar belum? Apaan? Teman ente itu dia A sampai Z dikisahkan. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, kalau yang menceritakan itu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia naik ke langit yang tertinggi, saya meyakininya. Karena apa? Peristiwa Al-Mi'raj itu ialah tahun ke-11. Betul enggak? Berarti apa? 10 tahun yang lalu saya meyakini berita yang datang dari langit. Lalu kenapa hari ini saya tidak mempercayai ya Rasulullah Muhammad bin Abdullah sampai ke langit ke-7? Kesal yang namanya Abu Jahal. Lalu dia katakan, enti sama dengan temanmu dasar. Lalu berita itu terkenal dan Nabi memberikan gelar As-Siddiq, ya gelar yang tertinggi jemaah. Yang kedua, ya bagaimana beliau betul-betul mengikuti jejak langkah sang Rasul. Hampir-hampir dalam kondisi safar. Ya sampai di Madinah pun 10 tahun jarak berpisah dengan sang Rasul. Setiap peperangan hadir di samping sang Rasul. Lalu bagaimana beliau mengorbankan hartanya dalam perjuangan. Lihat jemaah bagaimana perjuangan yang Nabi alami peperangan terakhir. Butuh biaya yang banyak dan jarak yang jauh. As-Siddiq mengeluarkan semua hartanya. Dan begitu banyak lagi kisah-kisah yang menarik. Dan saya akhiri di antara ya kebaikan dan kebaikan serta ketinggian ilmu, bahkan ketawaduan, rendah hatinya sahabat Abu Bakar. Nah, ini ada dikisahkan dalam hadis ini jemaah. Satu hari Abu Bakar mendatangi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa. So, bentar lagi bayar 5 minutes again. Sudah? Wahai sang Rasul, ajarkan kepadaku satu doa yang saya baca di dalam sholat. Bisa dipahami? Sahabat Abu Bakar datang lalu menghadap sang Rasul meminta, wahai Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang saya baca di dalam sholat. Apa kata sang Rasul? Qul, katakanlah atau mohon kepada Allah membaca doa berikut ini. Apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rawahu al-Bukhari dan Muslim. Jemaah, apa makna dari doa ini? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Allahu Akbar. Orang yang sekelas Abu Bakar As-Siddiq, orang yang disebut dengan minal hunafa, orang yang di masa sebelum Islam, belum Nabi menyerukan al-Islam,
tidak pernah minum khamar, tidak pernah sujud di hadapan berhala, tidak pernah menyembelih hewan korban untuk berhala. Kebaikan yang luar biasa, akhlak yang mulia, sifatnya pemalu, dermawan luar biasa. Lalu ketika bersama sang Rasul 13 tahun di kota Mekah, 3 tahun awalnya masih dakwah diam-diam, mengajak 5 sahabat terbaik. Lalu kemudian jemaah berhadapan dengan peristiwa hijrah. Tidak ada sahabat yang Nabi pilih menemani beliau hijrah kecuali mertua beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihatlah peristiwa di malam atau 3 malam di Gua Thur. Seandainya waktu panjang, saya mau sampai jam 8. Tapi nanti dari ada sakit mah dan apa tadi? Asam lambung. Baik, saya ringkaskan ialah ketika beliau memohon kepada Allah dengan doa yang sebegini tawadhu'nya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat besar. Seolah-olah dia menganggap orang yang paling banyak dosanya, padahal kita bukan memaksudkan beliau. Enggak boleh kita mengatakan para sahabat suci dari dosa, tidak. Tapi lihatlah kehidupan beliau radhiyallahu anhu. Lalu kemudian wala yaghfiru dzunuba illa ant, tidak ada yang mampu mengampuni semua dosa kecuali Engkau wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah dosa-dosaku, pengampunan yang datang dari sisimu, dan rahmati aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah salah seorang nabi Allah, bahkan nabi yang pertama, bapaknya manusia, Nabi Allah Adam alaihissalam, tatkala berdoa kepada Allah, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Lihat. Berarti apa? Betul-betul Nabi mengajak sang sahabatnya As-Siddiq, mari lihat para al-anbiya wal rusul. Nabi Adam Allah takdirkan sekali berbuat kesalahan kecil, tapi sepanjang hidupnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diajarkan oleh sang Rasul, beliau beristighfar setiap hari 70 kali dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bahkan di lain riwayat disebutkan 100 kali. Nabi Adam membaca doa sepanjang hidupnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal terakhir. Siapakah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke negeri Nainawa di Suriah, berdakwah puluhan tahun atau kurang dari itu? Allah takdirkan satu orang pun tidak mau mendengar dakwahannya, dan dia keluar dari kampungnya berharap kiranya di lain kampung ada orang yang mampu mendengar seruan Nabi. Nabi siapa jemaah? Akhirnya ditelan oleh ikan itu, Yunus alaihissalam. Terpenjara. Allah tegur Nabi Yunus, kenapa engkau keluar wahai nabiku tanpa perintahku? Allah tegur, di penjara sebentar, di perut ikan paus atau hiu. Dan para ulama mengatakan tatkala menafsirkan ayat dalam surah Al-Anbiya, wa nada fil dhulumat, dia berseru di 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya malam yang kelam. Dalam surah Al-Saffat dituliskan, walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabiku Yunus bin Matta bukan termasuk orang yang ahli zikir, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan hiu sampai kiamat. Tapi dia orang yang banyak berzikir, dia sesali kekeliruannya, Allah abadikan
sampaikanlah seruan Nabi Yunus di perut ikan tersebut, ikan hiu tersebut, dengan doa wanada fil dhulumat alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh. Lihatlah ujung itu jemaah. Ini yang menarik. Kenapa? Pengakuan yang serius, tawadhu yang sangat tinggi, dan betul-betul menyerah, ya kalah di hadapan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Adam alaihissalam, Yunus bin Matta alaihissalam, Rasulullah contoh yang tiada duanya, diikuti oleh sahabat As-Siddiq. Betul-betul pilihan doa dari sang Rasul kepada sahabatnya yang terbaik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Semoga ada manfaatnya dari kisah yang sangat pendek dan ringkas ini, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan berkah, diterima semua amal kebajikan. Kita mohon kepada Allah diberikan usia yang panjang di atas ketaatan, lalu diberikan rezeki yang luas berkah dalam rangka mampu mengamalkan amal yang saleh. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala juga agar diberikan anak-anak yang saleh dan salehah yang kelak akan menjadi pandangan bagi mata kita, serta istri-istri yang salehah juga. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan karunia yang terbaik, pemberian terbaik, ya satu pemberian sangat baik di akhir hayat kita, mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafas kita pun lepas dan kita katakan selamat tinggal dunia selama-lamanya, wafat dalam bentuk husnul. Semoga Allah terima semua kebajikan kita dan kita menjadikan orang-orang yang saleh yang kelak akan mendapatkan surga Allah Jannatul Firdaus. Sampai di sini jemaah, semoga ada pertemuan yang lain. Kita akan sambung kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jika ada kalimat yang tidak baik, tidak cocok, atau mungkin tidak pas di hati kita, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kalimat yang baik, kata-kata yang manis, cocok, melekat di hati, ambil, amalkan dan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, undur diri. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum